Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin wal hadirat majlis rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada semuanya di Pondok Ilmu Jombangan di dalam agenda kita Majelis Sirah yang biasanya kita adakan di Jumat ba'da maghrib, namun hari ini kita adakan seperti biasa kalau Ramadan, Sabtu sebelum berbuka puasa. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih atas kehadirannya kepada juga wali murid TPQ Al Ilmu yang telah menyempatkan untuk hadir undangan kita untuk hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam sore ini, biasanya malam, kajian kita masih berlanjut. Sekarang masuk tentang perang Uhud. Sudah kemarin masuk perang Uhud. Kemarin telah kita ceritakan tatkala perang Uhud kemarin bahwasanya Nabi SAW itu dapat beritanya tiba-tiba mepet. Orang Abu Sufyan mengumpulkan tenaga pasukan yang besar itu dalam waktu setahun. Kemudian tatkala berangkat ke Madinah itu dengan pasukan yang jumlahnya 3.000-an. Dengan pasukan yang sangat lengkap. Sedangkan Rasulullah mengetahui bahwasanya pasukan Quraisy yang begitu besar akan memasuki kota Madinah di hari Kamis. Peperangan terjadi di hari Sabtu seperti hari ini. Tapi kita nggak perang ya Pak. Sabtu tanggal 15 Syawal. Berarti Rasulullah cuma punya waktu berapa hari? 2 hari. Permasalahannya setelah ini pasukan besar. Itu Rasulullah pun dapat informasi dari surat yang dikirim oleh Abbas, paman Nabi SAW. Sampailah surat. Kemudian hari Kamis sore, saat itu Nabi berada di Masjid Quba, sekitar 4 kilo, 3,5 kilo dari Masjid Nabawi. Yang umrah pasti akan ke Masjid Quba, karena pahalanya kalau kita berziarah ke sana, sholat 2 rakaat seperti mendapatkan pahala umrah. Maka Kamis maghrib itu Rasul segera pulang ke kota Madinah. Dulu kalau di zaman dulu, Quba itu luar kota Madinah. Madinah itu hanya pagar Masjid Nabawi saat ini, itulah kota Madinah. Kecil sekali. Sekitar 800 meter. Ya, seperti itu. Kemudian sampai malam, pada Isya, Nabi mengajak musyawarah para sahabat. Dijak musyawarah semuanya. Sahabat senior, semua dijak musyawarah. Maka sebelumnya Rasul sudah punya ide, nih nanti ini, kita enaknya, sudahlah. Rasul bilang, kita tunggu di mana? Di kota Madinah. Kebetulan kota Madinah itu rumahnya, gang-gangnya kecil, kayak labirin gitu Pak. Jadi banyak gang, rumahnya dempet, pemukiman padat. Nah, yang tahu lokasi itu kan Ahlul Madinah. Kata Rasulullah saat itu punya ide, dah nanti kita tunggu aja deh di kota Madinah. Pasukan itu nanti kalau nanti ibu-ibu dan anak-anak berdiam sembunyi di bagian atap.
Jadi mereka punya atap-atap, nanti bisa membantu untuk mungkin lempar batu atau lempar panah atau apa, pokoknya yang lempar lah. Sedangkan kami para laki-laki sembunyi di ganggang. Kalau 3.000 masuk, ini pasukan ini 3.000 masuk ke kota Madinah, dia melewati ganggang. Sehingga kita bunuh secara bertahap. Itu yang memungkinkan. Kalau langsung perang, berada tidak nutup Pak, Bu. Jumlah orang di pemukiman di kota Madinah muslimin saat itu nggak sampai 2.000, laki-laki wanita 1.000-an. Pasukan perang Badar cuma 300. Itu setahun selanjutnya, tahun kedua, tahun ketiga, setahun setengah mau 2 tahun. Tahun ketiga, ya nutut. Ini kalau seandainya pasukan pun keluar semuanya, 1.000 pasukan keluar melawan 3.000, kira-kira yang menang siapa Bapak? Yang 3.000, logikanya begitu. Dengan pasukan yang lengkap. Ada 100 kuda mereka dan baju lengkap semuanya. 200 kuda. Kemudian ada 100 pemanah. Dan pasukan lengkap. Rasulullah yang memakai baju perang bener dok itu. Cuma 2. Rasulullah 1 sahabat. Yang punya kuda cuma 2. Sisanya enggak. Karena kota Madinah saat itu adalah kota pendatang. Banyak kaum muslimin, kaum Ansar datang untuk mendatangi aja. Pendatang. Kita tahu dah kondisi seperti itu. Akhirnya Rasul pendapat seperti itu. Ternyata pas musyawarah, pendapat Rasulullah ini disepakati oleh para sahabat yang senior-senior. Kayak Abu Bakar, kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat senior. Dan itu ternyata didukung oleh para sahabat yang juga yang sudah lama tinggal di kota Madinah, penduduk kota Madinah, Aus dan Khazraj, yang mereka sudah biasa perang. Termasuk tokoh kota Madinah saat itu, secara KTP Muslim, tapi hatinya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Setuju dengan pendapatnya Rasulullah. Itu yang paling tepat. Ternyata ada pendapat dari anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Siapa lagi yang paling terkenal? Mus'ab bin Umair. Mereka berpendapat, enggak Nabi. Kita ini biasanya, apalagi orang pemuda-pemuda Aus dan Khazraj mengatakan, kami ini bukan jago kandang. Kami jago tandang. Kalau menang di kandang, biasa. Kami ini pingin sebagaimana perang Badar keluar, dapat kemudian dari Allah, dapat jaminan surga. Kami pingin seperti itu. Nah, aneh kok. Jihad kok dalam kandang ini, aneh kok. Kurang keren, mereka pengen lebih kayak perang Badar gitu. Pengen mendapatkan surga, jaminan surga. Lebih ke sana aja lah. Apalagi kami udah biasa bukan jago kandang, kami jago tandang. Kota Madinah itu jago tandang. Pendapat ini juga diikuti oleh Mus'ab bin Umair. Kita tahu jasanya Mus'ab bin Umair. Siapa? Dialah yang pertama diutus Nabi sebelum Nabi hijrah, setahun sebelum Nabi hijrah, 2 tahun sebelum Nabi hijrah, kota Madinah. Dia diutus dan akhirnya hampir seluruh penduduk kota Madinah, setiap pintu, tidak ada pintu kecuali ada orang Muslim di situ masuk Islam. Jasanya Mus'ab bin Umair. Sekarang kemudian Mus'ab bin Umair setelah sukses mengirim surat kepada Rasulullah bahwa saya sukses dalam dakwah, akhirnya setelah tahun kemudian Rasul diperintahkan untuk berhijrah kota Madinah. Sekarang coba jenengan sebagai pimpinan bayangin, yang minta untuk keluar ini selain pemuda Aus dan Khazraj, dan saat itu kita tahu pemuda Aus di kota Madinah kebanyakan isinya pemuda Aus dan Khazraj yang sepuh-sepuh sudah meninggal dalam peperangan antara mereka. Yang pernah kita ceritakan. Jadi 3 pemuda. Sekarang dominan pemuda Aus dan Khazraj menghendaki keluar. Tuan rumah menghendaki keluar. Ditambah Mus'ab bin Umair yang memiliki jasa besar terhadap Islam di kota Madinah, meminta kepada Rasulullah untuk kita keluar. Coba. Sehingga akhirnya apa?
Rasulullah akhirnya keluar. Tatkala subuh hari, tatkala Jumat, itu kan Kamis malam. Jumatan Rasulullah benar-benar berkhutbah memberikan motivasi pada saat untuk berjihad fi sabilillah, mendapatkan surga dan sebagainya. Rasulullah motivasi. Setelah Jumatan terjadi perdebatan lagi. Sahabat senior mendatangi sahabat junior. Ali bin Thalib, kemudian Umar bin Khattab, Mus'ab bin Umair dipanggil lah. Apakah sahabat senior Abu Bakar dan sebagainya? Kenapa engkau memaksakan pendapatmu? Bukankah itu pendapat Rasulullah sudah pengennya di sini? Dan pendapatnya Rasulullah itu pendapatnya Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka? Selama tidak ada wahyu. Ini kan tidak ada wahyu. Kalau ada wahyu, para sahabat sami'na wa ata'na, kan nggak ada wahyu. Ini silakan berpendapat. Sehingga Rasul mengajak musyawarah. Itu saat itu. Tapi engkau menghendaki, memaksa. Akhirnya mereka enggan. Untuk, ya udahlah, kita ngomong kepada Rasulullah. Tatkala itu, mereka datang kepada Rasulullah setelah sholat asar. Ternyata setelah sholat asar, Rasulullah sudah dengan pakaian lengkap. Bajunya double. Saya ulangi, baju perangnya Rasulullah pakai double. Wa dhahara baina dir'ain, pakai dua pasukan baju double, dua lapis. Baju perang dua lapis. Berarti sudah Rasul memahami, nanti ini berat. Kemudian tatkala seperti itu dan sudah megang pedang, kemudian para sahabat ini yang tadi, udah Rasulullah, udah jadi aja, kita tunggu di sini. Apa kata Rasulullah? Ma yang bagi Nabi idza labisa alamatahu ayyadaha hatta yahkum Allah baina wa baina adui. Gak pantas, kata Nabi, bagi seorang nabi tatkala sudah menggunakan baju perang dan pedangnya ditanggalkan sampai Allah putuskan antara kami dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Gak pantas. Sehingga Nabi, ayo sudah bismillah. Musyawarah. Di sini kita udah musyawarah. Nabi mengajarkan, kita udah musyawarah. Memang nggak cocok di hati kami, nggak pas bagi orang tua. Tapi ini musyawarah, kesepakatan bersama. Ayo berangkat bareng. Bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah bahas bismillah. Maka kemudian berangkatlah. Dan kemudian kita ceritakan berangkat berapa orang? 1000 pasukan. Sampailah di sebuah tempat namanya Asy-Syaul. Syaul pakai dha. Masih ada di kota Madinah. Dekat antara Madinah, antara Masjid Nabawi ke Uhud. Namanya ada Jalan Syaud. Misalnya jalan bis itu lurus itu, Jalan Syaud namanya. Di tengah situ sholat apa? Nabi berangkat pada asar itu. Sudah siap itu. Kemudian Nabi berangkat. Nabi kemudian bersubuhan di mana? Syaud. Dia nyantai di sana, dekat Syaud, dekat dengan Uhud, Ya, dekat dengan lokasi Uhud. Nabi sana sholat subuh. Habis sholat subuh, ternyata, yang ini kita lanjutin ceritanya pada kajian ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini tokoh munafik. KTP-nya Islam, tapi hatinya munafik. Dia mengatakan, la'anallah, asani wa ta'al wildan, kata dia. Itu Rasulullah lagi. Kok malah ngikutin pendapatnya pemuda? Kok malah ngingkari pendapatku? Ya gitu maksudnya. Aku ini tokohnya kota Madinah. Kita jelaskan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh paling tua di kota Madinah. Dari Aus dan Khaz, paling tua Khazraj ini. Dia paling tua dia. Kemudian dia saat itu pengen dipilih menjadi apa? Ketua. Sebelum datang Nabi hijrah. Akhirnya Nabi hijrah, orang semua terfokus pada Rasulullah. Dan Rasul jadi ketua. Abdullah bin Ubay bin Salul gak jadi ketua. Untuk mantu. Dengki dia, iri hati dia. Makanya dia tuh jengkel sama Rasulullah karena iri hati. Tapi kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dia nggak berani ninggalin kota Madinah. Ya pura-pura lah. Karena bagaimanapun ya gimana gitu loh. Dengan mengikuti Rasulullah masih punya posisi dia. Nah, kemudian dia mengatakan begitu. Gimana sih Rasul? Dia ngomong kepada semua para jamaah. Gimana Rasulullah itu? Kok nggak ikuti pendapat kita? Saya yang tua. Malah ngikuti anak-anak. Wildan dianggap bocah-bocah. Ngikuti bocah cilik. Pemuda dianggap anak
Anak kecil. Mengikuti pendapatnya anak kecil. Mata di'alamu naqtulu anfusana. Hahuna. Irja'u ayyuhan nas. Ngapain kita bunuh diri? Kita tahu pasukan mereka 3.000. Kita cuma 1.000. Terus kondisinya malah ingin berhadapan-hadapan. Mustahil menang, katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau jenengan disampaikan gitu, balik gak jenengan, Pak? Balik, Pak. Logikanya masuk loh, Pak. Logikanya masuk. Ngapain kita bunuh diri di sini? Baliklah 300 pasukan. Tinggal berapa? 700 pasukan. 1.000 ae wis kalah. Apalagi 300. Tapi sebenarnya juga Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga ada kena hasutan dari Abu Sufyan sebetulnya. Karena Abu Sufyan itu ngirim orang untuk menghasut kaum muslimin. Wabil khusus suku Aus dan Khazraj. Di sini diceritakan, dia mengatakan, tidak perlu kalian Aus Khazraj berperang. Kami nggak ada hubungan dengan kalian. Kami ini datangin balas dendam hanya kepada Nabi. Kan kita tahu ketuanya Abu Sufyan, kemudian siapa lagi? Anaknya anaknya Umayyah bin Khalaf itu. Kemudian Ikrimah, anak Abu Jahal. Ini kan semuanya bapak-bapaknya terbunuh. Dia sakit hati semua ini. Abu Sufyan kenapa? Mertuanya Utsbah, Hindun bin Utsbah. Utsbah itu meninggal di perang Badar. Abu Sufyan itu menantunya. Hindun istrinya, nanti yang nyuruh Wahsy. Jadi ceritanya ini orang yang sakit hati. Kemudian ngomong kepada ingin mecah belah kaum muslimin. Udahlah, kami nggak butuh sama kalian. Kami nggak pengen perang sama kalian. Kami dengan Rasulullah. Urusan kami itu dengan Rasulullah. Tapi juga ternyata siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul kembali. Coba jenengan bayangkan. Marah nggak jenengan sebagai sahabat Nabi seandainya dari Nabi? Wong kita ini cuma 1.000. Sudah Sabtu pagi. Pagi. Waya perang. Waya ada hadap-hadapan. Syawat dengan Uhud itu sekitar sekiloan. Bukan jauh. Pasukan di situ dan ngumpul di sana, di kebun kurma, di dekat gunung Uhud. Di hadapan gunung Uhud, seberang gunung Uhud. Udah kelihatan pasukan. Ini udah mau mekang. 1.000 aja mikir. 300 kembali ke kota Madinah. Kira-kira jadi kalau sebagai sahabat yang hadir, sing pokoknya kepada Rasulullah, marah nggak? Marah. Banyak para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, jangan kita perang dulu dengan mereka, kita perang dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik itu, kita perang dengan dia dulu. Jangan dengan kafir dulu. Saking emosinya. Walaupun ya kita katakan 300 semua itu, wallahu a'lam, tapi secara umum mereka lah orang munafik dan orang-orang yang ada keraguan terhadap Islam. Jadi tidak semua yang kembali itu 100% munafik. Ini salah pemahaman. Kita perlu memahami yang kembali itu semua munafik. Tidak. Tapi mereka yang munafik dan yang ada keraguan belum mantap Islami. Cek abal-abal. Cek awal-awal Islam. Tidak semua yang munafik. Tapi dominan yang munafik. Akhirnya, nggak usah kita pikir. Kita yang penting udah musuh di depan. Maka kemudian ya, pada hari itu Rasulullah sudah gak gubris Abdullah bin Ubay bin Salul. Ben mulih sama 300 pasukan, tinggal 700 pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihati yaum sabtil khamis 10 min Syawal abba'a Rasulullah ashabu liqital. Rasul saat itu kemudian malah semakin Rasulullah Pak, jiwa pemimpin Pak. Wow, kalau disi genting gitu malah semakin muncak semangat Rasulullah. Maka Rasul semakin memotivasi para sahabat. Wa akhadha yusawwis, terus Rasul membariskan tetap baris sufufakum, membariskan barisan. Rasul keliling pasukan yang sangat kuat sebagaimana perang Badar. Yang perang Badar itu pasukan cuma 300 tapi saking barisnya lurus kelihatan seperti pasukan terlatih. Sehingga orang-orang Quraisy saat itu melihat pasukan Badar takut sekali. Jumlah 300 ketakutan mereka karena pasukan yang sangat terlatih memakai tutup. Padahal enggak. Tapi karena barisan yang luar biasa, tergambar seperti itu. Sama. Ini 700 pasukan. Kemudian, wa amal Rasulullah Abdullah bin Jubair. Dan Rasul memerintahkan yang bersama sahabat bernama Abdullah bin Jubair. Untuk
tinggal Al-Ansari, Al-Ausi, Al-Badri ala khamsina amin dengan 50 pasukan bersama Abdullah bin Jubair, 50 orang aja. Wa amarum bin tamarkuzi ala Jabal As-Saghir yaqala dhaffati junubiyah min wadi Qanat. Urifa fi ya'uddu bi Jabal Rumat. Yaitu ada mohon maaf saya di sini. Bentar aja. Jadi Gunung Uhud itu Bapak Ibu, ya. Di sini ada gunung kecil. Ini namanya Jabal Ain. Ainain. Jabal Ainain dulu namanya. Ya, gunung punya dua mata. Tapi kemudian sekarang disebut Jabal Rumat. Jabal itu gunung pemanah. Nah, ini gunung Uhud yang panjangnya berapa kemarin saya sebutkan? Uhud 13 kilo kalau semuanya dia bentuknya kayak bentuk C gini loh. C, bentuk huruf C gitu. Nah, ya. Ini masih gunung Uhud ini. Ini si gunung Uhud. Nah, di sini pasukan Quraisy. Ini sekitar kalau diameternya 7 kilo. 7 kilo. Diameternya kan kayak bentuk C gini. Diameternya tengahnya 7 kilo. Ada bukit kecil sini. Inilah bukit pemanah. Pasukan muslimin di mana? Di sini. Ini muslim. Ini pohon kurma. Ya. Pohon kurma bukan? Bukan. Tak tulisin nggih, pohon kurma. Dia pohon kurma. Inilah pasukan Quraisy. Kafir. Jadi mereka di sini. Kalau mereka masuk ke sini, di sini ada bukit pemanah. Peperangannya ada di mana? Di antara dua gunung. Antara bukit pemanah dengan Jabal Gunung Uhud. Nah. Saya nggak bisa gambar, berusaha gambar aja tuh. Nah, ada gunung kecil, namanya bukit pemanah. Apa kata Rasulullah? Memberi wasiat. Perhatian wasiatnya. Yang butuh kita mendengar benar-benar wasiat Rasulullah itu penting sekali. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menasihati khusus, manggil pimpinannya. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair itu kalau di Madinah itu pokoknya bakulan emas, itu keluarga bin Jubair. Di Surabaya banyak keluarga bin Jubair. Aslinya orang Yaman. Apa katanya Rasulullah kepada manggil khusus Abdullah bin Jubair? Indahil khayla anna bin nabl la ya'tuna min khalfina in kanat lana aw alaina fasbut makanat la nu'tayanna min qibalik. Dipanggil secara khusus Abdullah bin Jubair, langsung mengatakan, "Hai Abdullah bin Jubair, ya, indahil khayla anna bin nabl." Kamu fokus kepada pasukan berkudanya Quraisy. Jangan sampai mereka itu, karena kau sudah tahu siapa panglimanya, Khalid bin Walid. Kau sudah paham, pegangan itu pasukan Khalid bin Walid. Kui intinya gue 3.000 pasukan, 2.800 rasa gubres. Sing ini 200 ini loh. Ini pasukan terlatih. Pimpinannya Khalid bin Walid terkenal ahli padang pasir. Maka kau sudah wanti-wanti. Kamu perhatikan itu. Jangan sampai mereka kau panai mereka. Pokoknya panai mereka. Jangan layak tuna min khawfillah. Jangan sampai mereka berada di belakang kami. Karena Rasul memahami Quraisy itu, pasukan Quraisy, dia akan berada di depan. Pasukan berkuda akan dari belakang. Udah paham. Teknik-teknik perang itu udah paham. Ya kalau begitu kan nanti dia kalau 700 diapit 3.000 orang, 3.000 pasukan, 200 dari belakang pemanah, kalah nggak? Kalah, diapit entek. Makanya Rasul itu harus mengondisikan tempat sejak di awal, datang duluan mengondisikan tempat. Makanya dan Rasulullah berdiri di mana? Pasukan 50 berada di bukit mana? 650 pas di belakangnya, membelakangi gunung Uhud. Jadi kalau mereka membelakangi Rasulullah, ingin pasukan kuda ini harus muterin gunung Uhud, dan itu tidak mungkin. Ada 7,5 kilo atau 13 kilo. Tingginya besar. Tidak bisa.
Jadi Rasulullah sudah mengambil posisi yang benar-benar nggak bisa dibilang. Mereka harus mau nyerang berhadapan. Nggak bisa dari belakang, nggak bisa. Nah, di posisi ini Rasul menyampaikan nasihat kepada inkanat lana walana, menang kalah fasbut makana. Benar loh ya. Karena kalau menang atau kalah, kau jangan tinggalkan itu bukit pemanah. Jabal Ainain. Jangan kau tinggalkan. Kenapa? Lalu tayanna min, jangan sampai kami kalah karena kamu. Itu dinasihati secara pribadi. Kenapa? Khalid bin Walid itu orang yang taktik perang. Yang nanti kita tahu ternyata Khalid bin Walid tatkala tidak bisa masuk, dia mundur. Dia ngambil kesempatan tatkala pasukan pemanah, dia juga paham, oh kita ini kalah karena pasukan pemanah, kita nggak bisa masuk, pasukan nggak bisa masuk, dipanahi dari atas. Memasukkan pemanah, Sa'ad bin Waqqas itu sekali mana bisa 2, 3, 4, 5 loh. Kalau kita satu-satu itu kan meleset. Sahabat itu benar-benar ahli mana. Kita paling 45 ABHPS ya gitu kan. Ada ratusan. 300 berapa katanya. Kuat. Kita ini gak ada apa-apanya, Pak. Sahabat kuat sekali. Kemudian akhirnya Rasulullah memanggil para pasukan pemanah. Ini tadi pasukan secara khusus pimpinannya Abdullah bin Jubair dipanggil. Kemudian dipanggil lagi pasukan secara umum 50 pemanah itu. Ihmuduhu rohana fa in ra'aitumuna nuqtalu fala tansuruna wa in ra'aituna qad ghanimna fala tashraquna. Apa kata Rasul? Wahai para pemanah, jaga posisi, jaga belakang kami. Maksudnya jangan sampai pasukannya Khalid bin Walid berada di belakang kami. Jaga posisi. Fa in ra'aitumuna, kalau kami kalah, kami terbunuh, fala tansuruna, jangan bantu kami. Jaga posisi itu. Kalau kami terbunuh, jangan turun. Jaga posisi bukit pemanah. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna, kalau kami menang, kami ngambil apa? Ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Fala tashraquna, jangan ikut-ikut. Panggah, jaga posisi. Kebayang ya Pak, bagaimana pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Jubair pada pasukan pemanah, intinya bukit kecil. Jamaah rahimahumullah. Bukit kecil ini intinya. Kenapa? Kita tahu perang ini kan perang berada di mana? Di antara di sini perang itu. Di antara dua gunung. Jadi kalau mereka masuk ke sini begini, Rasulullah di sini kan, mereka berhadapan dengan pasukan kaum muslimin 650 yang siap syahid. Secara tidak langsung dari sini dipanahi mereka. Dari arah samping dan belakang. Kebayang nggak? Kebayang toh? Kebayang dari samping mereka, justru mereka itu pasukan 3.000 atau 2.800 masuk makanan empuk. Maka Rasul itu pertama kali datang sini ngambil posisi. Ini posisinya di sini dan di sini intinya. Dan inti objek itu di sini. Bukit pemanah ini. Makanya itu kalau mereka masuk ke sini, 2.800 ngawur ya pasti kena. Ngawur pasti kena. Tes. Kalang kabut mereka Pak. Nanti itu begitu. Tapi sebelum perang ini, nanti ada perang duel dulu ya. Tapi saya ceritain perang terjadi Rasul, nasihat Rasul, ingin saya menyampaikan nasihatnya Rasulullah kepada pasukan pemanah. Yang nanti pada akhirnya secara perang itu, kaum muslim menang nggak pertama kali? Menang. Kembalilah pasukan ini ke sini, kabur, kocak kacir. Setelah itu sudah selesai, perang selesai. Udah gak ada kaum kafir sini, nyawante. Ghanimahnya apa sih? Pedang, kayak gitu aja kan? Kuda gitu. Ada berapa? Pasukan pemanah yang jual berarti 50. Mereka sekitar 43, 47, ada yang mengatakan 45, 47, pokoknya 40-an turun. Kemana? Ngambil ghanimah. Ikut teman-teman yang sahabat yang di bawah. Ngambil ghanimah, kemudian tinggal 7 orang atau 3 ada yang 10 orang, pokoknya tinggal 40-an, tinggal 10. Sudah diingetin sama Abdullah bin Jubair,
Jangan turun. Kata Rasulullah, kalau sandi pemenang jangan tuh. Udah diingetin. Apa kata teman-temannya? Les mari loh, bro. Ini ketua, komandan Pak Ketua. Ini udah selesai. Kalau tadi anggapan mereka itu perang itu tidak boleh turun karena dalam kondisi apa? Ini udah selesai. Finish. Udah nggak ada kafir. Udah, kita bantu teman-teman kita di bawah. Turunlah. Ternyata 200 pasukan berkuda. Ternyata dia bukan selesai. Dia menunggu momen itu. Justru lah turun, yuk pas balik Hollywood. Tapi dari sini, bukan dari belakang. Ada yang mengatakan mbak muter gini. Kalau muter berarti 13 kilo. Kalau naik kuda ya bisa 2 jam 3 jam ya. Siapa sih ahli kuda? Naik kuda 13 kilo berapa jam? Alek 13 kilo 1 jam. 1 jam, 2 jam. Tapi kan jalannya kuda gak aspalan Pak, saya bisa segi. Jalannya kan gunung bukit. Nah ini muter ini tuh. Kalau ada 2 pendapat, ada yang mengatakan di Siro, saya baca yang sahih muterin Gunung Uhud. Khalid bin Walid 13 kilo. Tapi kok ada jaga di Gunung Uhud itu 2 tahun. 2 musim jaga di kuburan syuhada Uhud. Saya mikir itu, kami dibekali buku kitab. Nah kan jaga situ, anak hayati panik koyo 13 kilo, tak mikir nutup waktu ini 4 jam mungkin. Bener ya? Kok yang tahu kalau di sini kan. Tapi ya kemungkinan lewat belakang sini 15 menit. Taruhlah 2 jam di sini. Pokoknya ada 2 pendapat. Akhirnya kalau gue dari belakang masuk sini tinggal 10 orang, tinggal 7 orang, habis, meninggal semua, syahid semua yang di atas ini. Gantian 200 pasukan memanai pasukan Rasulullah yang mereka sudah tidak bawa senjata, lagi bawa ghanimah. Diganti dipanai, habis tuh pasang bendera dari sini maju lagi, sehingga dan semua yang dikejar adalah Rasulullah yang dikejar. Nanti Rasulullah dibawa ke gunung. Tergambar ya, sebab kekalahan. Tapi jangan patah semangat Pak. Jangan dulu. Wah, kalah ternyata. Ngapain kita kajian ternyata kalah? Kok kita harus menang dulu? Enggak, jangan sampai. Jangan dulu. Uhud itu kayaknya kalah, tapi menang. Makanya harus ikuti, Sabtu depan datang lagi. Kalau jelas separuh, subhat Pak. Uhud kok kalah yo. Ngono dibangga no. Gak teko sih si kedua nih. Ya. Padahal udah pada keluar. Praktek perang anak-anak judulnya juga perang Uhud soalnya. Praktek perang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan sampai 10 menit lagi. Habis itu kita persiapan. Karena kita waktu mau berbuka itu kita berdoa. Ya. Kalau ternyata jenengan ngobrol sambil doa. Ngobrol yang baik. Nah, gitu loh. Ya toh? Tapi intinya jangan sampai kita mepet berbuka, enggak. Kita nanti habis ini berbuka takjil, setelah itu kita sholat maghrib, setelah itu kita nanti makan bersama, setelah itu kita sholat taraweh baru bubar. Ya, tapi intinya kajian Sabtu ini, kajian Uhud ini, perang Uhud ini saya tidak ceritakan sampai menjelang maghrib, tidak. Tapi 10 menit lagi selesai. Oke. Maka Rasul mewasiatkan kepada pasukan pemanah. Bapak Ibu. Ya, menambah semangat aja ya. Rasulullah setelah mengatakan begitu, ngasih nasihat, udah memanasi sahabat, udah panas semuanya, ngasih nasihat, pasukan pemanah secara khusus, Rasulullah mengatakan sambil kemudian berdiri dan memegang pedangnya. Apa kata Rasulullah? Man yakhudu minni hada sayf. Man yakhudu minni hada sayf. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau pegang pedangku ini? Siapa yang mau pakai pedangku untuk perang ini? Oh, Wanas. Oh, sahabat. Oh, semuanya. Oh, anak-anak. Fabasatu aidihum. Terus sahabat kata-kata julukan tangan. Kami Rasul, aku Rasul, aku. Semuanya aku.
Kenapa? Mulia sekali perang pakai pedangnya pemimpin, apalagi Rasulullah. Minumnya gua anak, aku. Wah, sahabat semua tertarik. Kalau jenengan pasti tertarik loh, semangat ya. Siapa yang mau pakai ini, guys? Pedangnya Rasulullah ini. Ampuh. Maka kata Rasulullah, ulangi lagi. Faman yakhuduhu bihaqqihi fahjamal qaum. Silakan pegang pedang ini, tapi kasih haknya pedang ini. Maka para sahabat, apa haknya Rasul? Apa Rasul? Kalahkan pasukan, habisi pasukan itu. Ini haknya pedang ini. Wah. Diam semua. Kasih tau. Lah, berat lagi. Berat, Bu. Suruh pasukan 300. Maksudnya ini maju tanpa mundur. Iya. Kita ini pasukan 3.000. Akhirnya ada seorang laki-laki Muslim, Masya Allah, mengatakan, faqala Abu Dujana, sahabat yang bernama siapa? Abu Dujana. Tidak nolong, Pak. Bu, nama ini pun Abu Dujana. Ini sahabat yang luar biasa. Kisahnya luar biasa dalam perang Uhud. Dia mengatakan banyak kisah-kisah perang yang sangat luar biasa dalam perang Uhud, di antaranya Abu Dujana. Dia mengatakan saat sahabat diam, tadi umum saya berkata Rasulullah, siapa yang ayo maju tanpa mundur, habisi pasukan. Gak ada yang berani. Akhirnya Abu Dujana, saya Rasulullah. Masya Allah. Maka kemudian faqala Anas bercerita, fa'akhadha falaqa bihamul musyrikin. Tatkala itu benar betapa membingungkan pasukan kaum musyrikin tatkala Abu Dujana sudah maju. Abu Dujana itu siapa? Rajulan syuja'an, laki-laki yang sangat pemberani dalam perang. Wa kanat isabatun hamra idza tasaba bi aliman annahu sayuqad hatta al-maut. Dia punya ciri khas. Pahlawan pahlawan bersuban merah. Surbannya warna merah. Kalau sudah diikat, semua orang akan tahu itu Abu Dujana. Kalau udah maju, dia nggak mikir hidup. Pasti dia akan, pokoknya maunya mati. Sudah terkenal. Sebelum Islam udah terkenal. Kalau sudah pakai ikat merah, tak gini, ya perang sampai mati. Itu Abu Dujana. Maka kemudian ya Abu Dujana itu, setelah itu mengambil pedang itu, pasukan berhadapan, pasukan Quraisy, pasukan Muslim. Abu Dujana langsung menggunakan pedang Rasulullah. Powede, sombong. Saya ulangi, powede, sombong. Langsung dengan kudanya, kemudian dia berjalan di depan itu. Ya, asaba bitilkal isaba, summa ja'ala yatabakhtaru baina sabi, dengan jalan yang sombong, pokoknya sombong jalannya. Ngemelinti, bahasa Jawa kemelinti itu, kemelinti. Apa kemudian tatkala Rasulullah Abu Dujana di antara pasukan, dia jalan di antara dua pasukan ini, jalan manasi, jalan kemelinti, bawa pedang Rasulullah begini. Apa kata Rasulullah? Innaha la misyatun yuqbiduha Allahu illa fi mithli hadzal mautin. Kata Rasulullah, itu gayanya Abu Dujana itu gaya paling dibenci oleh Allah, jalan dibenci oleh Allah, kecuali kondisi saat ini. Pas lagi. Kadang-kadang orang kemelinti, kudu dikemelinti nih. Sombong, harus sombongin. Wow, begitu ceritanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nanti Zubair bin Awam menceritakan bagaimana Abu Dujana. Kamu penasaran nggak? Oh, yang bawa pedang ya? Penasaran nggak bagaimana majunya? Penasaran betul? Penasaran lah. Berani ngambil janji ya? Zubair bin Awam mengatakan, akhrajul Hakim fil Mustadrak wa Sahih Ibnu Ishaq. Hakim mengatakan dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Ibnu Ishaq. Ini Zubair bin Awam. Zubair ini hitungannya sepupu sama Nabi. Nabi punya bibi namanya Sofia. Ya, Sofia. Bibinya, itu adalah apa istilahnya? Sofia ini adalah bibinya juga. Bibinya siapa? Sofia itu adalah ibunya Zubair bin Awam. Zubair mengatakan,
wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'anihi wa ata'u Abu Dujana. Kata Zubair, sebetulnya aku itu pengen, kata Abu Zubair, aku yang minta sama Rasulullah, malah Rasulullah kasihkan pedangnya kemana? Ke Abu Dujana. Ini ceritanya Zubair bin Awam setelah selesai. Kemudian wa qultu ana ibnu Safiyah, padahal aku iki yo sepupune. Dia itu ponakane ibuku, gitu loh. Ngosok ngasih Abu Dujana yang bukan keluarga, bukan siapa-siapa juga. Harusnya saya. Apalagi Rasulullah suka muji. Inna likulli ummati hawari. Setiap umat Nabi itu punya hawari. Apa hawari? Penolong. Hawariyin. Isa bin Maryam punya hawariyin. Penolong Nabi Isa disebut hawariyin. Wa hawari ummati Zubair. Dan penolong yang umatku Zubair bin Awam. Itu kata Rasulullah. Apa? Gini puji Rasulullah. Tapi malah dikasih Abu Dujana. Dikasih Abu Dujana. Kemudian wallahi la anduranna ma yasna. Demi Allah, aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana. Piye tonggo, kewaya dan jaluk perang pedang itu. Aku pengen tahu. Tapi ini bukan ini loh ya. Ini hiptoh. Aku pengen lihat apa yang diperbuat. Ternyata kata Abdul Mas'ud, fa'akhraja isabah lahu hamra fa'asaba bi ra'sahu. Faqalatil ansaru akhraja Abu Dujana isabatal maut. Maka itu kemudian ada Abdul bin Mas'ud melihat ternyata Abu Dujana keluar dari menampakkan diri dengan surban yang sudah berwarna merah diikat di sini tas. Maka orang Ansar mengatakan Abu Dujana telah memakai ikatan kematian. Nah itu sudah puncaknya keberanian. Diceritain sama. Kemudian fakharaja, kemudian habis itu di depan pasukan semua Abu Dujana mengatakan, karena udah berjanji di depan para sahabat, atalladhi ahadani khalili wa na'lu bisafhi ladal nakhili ala aqwamud da'ri fil qayuli adrib bi sayfi illahi wa rasuli. Depan pasukan mengatakan, aku sudah ngambil janji sama Rasulullah di bawah gunung kurma. Aku tidak akan mundur sampai aku membunuh musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya. Guys, Pak, gak enek. Insya Allah maju aku. Ya, gak ada, Pak. Ya ada, maju, malah mundur. Faja'ala la yalqa adan illa qatala. Kata Abdul Mas'ud, tidak ada kaum musyrikin di depannya kecuali dibunuh oleh Abu Dujana. Semua dipenggal. Wa kana fi musyrikin rajulun. Tiba-tiba jadi Abdul bin Mas'ud ini sambil perang juga perhatikan. Di sana ada pasukan Quraisy, laki-laki musyrikin juga sangat kuat sekali. Banyak kaum muslimin yang lemah dibunuh oleh laki-laki musyrik ini. Kala itu Abu Dujana juga dilihat oleh Zubair bin Awam, dilihat dia juga membunuh semua kaum musyrikin. Apa kata Zubair bin Awam? Dia berdoa saat perang itu. Fajala kulli wahid katanya fajala kullu minhum yadnu min sahibihi fada'autullah ayyajma bainahuma. Zubair bin Awam berdoa, semoga Abu Dujana ketemu lagi. Semoga laki-laki Quraisy yang suka membunuh ini, yang kayak juga jagoannya itu, ketemu Abu Dujana. Pas gila ketemu, sengit gila ketemu. Akhirnya doanya Zubair bin Awam dikabulkan. Faltaqoya, ketemu Abu Dujana. Ternyata di depan Abu Dujana, faktala fadhaqabata ini, fadhaqabal musiku Abu Dujana, fattaqadu bidiqatihi, fa'adbad bisayfihi, fadhaqabahu Abu Dujana faqatalahu. Ternyata tatkala dia langsung ingin menghunuskan pedangnya di depan Abu Dujana. Abu Dujana menggunakan tangan ditameng seperti ini. Tes. Oh, putus. Tamengnya bukan besi, tamengnya dari kulit. Iya. Tangan, Mbak. Jadi Abu Dujana musik itu begini sama Abu Dujana di sini dengan tangannya. Maka kemudian nyangkutlah pedangnya di tangannya Abu Dujana. Itu kan juga ada kulit, jadi nggak bisa cepat diambil. Maka fa'adot kemudian menggigit, ya sangatlah, akhirnya sangat kan, menggigit pedangnya musik ini. Dalam kondisi begitu, sama Abu Dujana dipenggal lehernya musik. Mati. Keberanian Abu Dujana. Belum selesai Abu Dujana, masih aja Abu Dujana. Sampai akhirnya katanya Zubair bin Awam, summa am'ana Abu Dujana fi sufuf
hatta inta ila biswatin fi safhil jabal. Ternyata benar jadi Abu Dujana masuk ke depan pasukan sampai belakang pasukan. Bukan lagi main-main, bukan tengah, sampai ke belakang pasukan. Ternyata di belakang pasukan adalah gerombolan wanita musyrik. Jadi ada Hindun dan Khojat teman-temannya yang manas-manasi. Jadi Hindun itu kan wanita itu kan musyrik itu mengati kaum musyrikin. Suami-suaminya untuk perang. Sampai ke sana. Fa'awa bisayf ala mafraqatil rasi Hindi bin Utbah zawja Abi Sufyan, summa kaffa anha. Ternyata tatkala di belakang pasukan wanita ada satu wanita provokasi, tukang ngompori, mau dipenggal sama Abu Dujana. Ternyata dia wanita. Kata Zuhair Awam, kok nggak jadi dibunuh? Pada kata Zuhair Awam, tuh dipatahin gue. Itu siapa? Hindun, suaminya Abu Sufyan. Itu yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Itu yang juga menggigit, membelah dadanya Hamzah dan mengunyah hatinya Hamzah. Hindun. Setelah perang, maka kemudian juga bertanya kepada Abu Dujana. Qultu li Abi Dujana, kullu amalika qad ra'aitu. Masya Allah. Apa yang kamu lakukan tadi benar-benar aku perhatikan. Aku lihat semua apa yang kamu lakukan. Kata Abu Zubair bin Awwam. Ma khala raf'ika sayf ala mar'ati lima lam tadribha. Satu tok masalahnya. Lapo pas kayak terakhir kok enggak harus pedang kok enggak jadi. Itu wanita enggak kebunuh. Kenapa enggak kebunuh? Pada dia provokasi. Apa kata Abu Dujana? Ra'aitu insanan yuhmisun nasu hamshan syadidan. Aku melihat manusia, ada seorang wanita itu, manusia yang awalnya manusia, dia enggak tahu lagi itu perempuan. Saking gelap pokoknya perang. Itu sangat memprovokasi. Didatangi sama Abu Dujana, ternyata pas mau dipenggal perempuan. Falamma amaltu alaihi sayfi walaula faida imra'atun. Ternyata wanita provokasi. Fa aqamtu sayfa Rasulillah. Maka aku ingin memuliakan pedangnya Rasulullah, an adriba bihi imra'atan. Jangan sampai membunuh wanita. Kalau setelah ini sumbut boten? Sumbut nggih? Sumbut, pegang pedang Rasulullah, maju sampai belakang barisan. Bayangin, nembus barisan. Ada 2.800 pasukan. Nembus barisan. Kebayang kepahlawanannya. Ikat merah. Jangan ditiru, agak berani, Pak. Besok jangan tiru. Wah, aku pakai sorban merah esok. Kau bayar ya. Aduh, Pak Do sholatnya terlambat. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah perang Uhud yang kita akan lanjutkan pada Sabtu ke depan, tanggal 28 Februari. Semoga kisah ini menyentuh kita dan belum selesai perang Uhud. Ada banyak hikmah dalam perang Uhud dan masih tengah-tengah perang. Kita stop dulu karena mau adzan maghrib. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى من أوصل كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا من